Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Magetan. Semoga pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, marilah kita sambut pagi ini dengan penuh semangat. Kita mulai pembelajaran. Meskipun di dalam keadaan pandemi seperti ini, janganlah menyurutkan semangat kita untuk belajar. Justru dalam keadaan seperti ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara rajin beribadah dan rajin belajar. Jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu. Salam semangat selalu. Anak-anak semuanya, kami dari wali kelas rumpun kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Magetan, Ustadz Supri selaku wali kelas 5 Ar-Rahman, Ustadzah Suwarsiah selaku wali kelas 5 Ar-Rohim, Ustadzah Rika Mayasari selaku wali kelas 5 Al-Malik, dan Ustadzah Iin selaku wali kelas 5 Al-Qudus memberikan motivasi bagi anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar. Semoga kita nanti bisa sukses di masa depan. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah menuliskan pokok pikiran dari bacaan yang berjudul permasalahan sosial di sekitar kita. Materi ada di modul tema 6 halaman 168. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan berbagai masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita dan berbagai masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah kita. Materi ada di modul halaman 171 sampai 172. Kemudian yang ketiga, kita akan menjawab pertanyaan tentang bacaan yang berjudul Usaha Bolu Meranti Medan. Materi yang ada di modul tema 6 halaman 174. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kepahaman bagi kita dalam mempelajari materi hari ini. Anak-anak, untuk lebih memahami berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, mari kita pelajari bersama materi berikut ini. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadi masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Permasalahan sosial yang pertama adalah sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya,
Siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan bagi para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Permasalahan sosial yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Permasalahan sosial berikutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar seringkali kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, permasalahan sosial yang terakhir adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Anak-anakku semuanya, setelah tadi kita membaca materi tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita, sekarang saatnya kita untuk menuliskan hal-hal penting dari tiap-tiap paragraf yang kita baca tadi. Hal ini kita lakukan untuk mengecek pemahaman kita dari apa yang kita baca. Paragraf yang pertama, pokok pikirannya adalah tanggung jawab warga negara sesuai perannya. Paragraf yang kedua yaitu akibat yang terjadi
jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Paragraf yang ketiga, kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Pokok pikiran paragraf yang keempat yaitu sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Untuk selanjutnya paragraf kelima, pokok pikirannya adalah bangunan liar didirikan di atas fasilitas umum. Dan yang terakhir, pokok pikiran dari paragraf 6 yaitu kemacetan lalu lintas terjadi pada jam sibuk. Untuk tugas berikutnya adalah kita disuruh untuk menuliskan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar dengan melengkapi tabel yang ada di halaman 171. Mari kita jelaskan satu persatu. Masalah sosial yang pertama adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh penumpukan kendaraan pada jam sibuk dan tidak patuhnya pengguna jalan menaati peraturan lalu lintas. Sehingga akibat yang terjadi adalah tidak nyamannya pengguna jalan dan masyarakat. Untuk selanjutnya, usaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat peraturan lalu lintas yang lebih baik, sosialisasi tertib berkendara, dan menambah jumlah jalan. Permasalahan sosial yang kedua yaitu sampah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan membuang limbah tidak pada tempatnya, sehingga dapat mengakibatkan kenyamanan dan kesehatan terganggu. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan cara program daur ulang limbah dan sosialisasi hidup sehat dan berdisiplin. Permasalahan sosial yang ketiga yaitu sungai kotor. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah atau limbah ke sungai. Hal ini dapat mengakibatkan sungai menjadi sarang penyakit, menyebabkan banjir pada musim hujan. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara sosialisasi tentang pentingnya sungai dan program kesehatan warga. Masalah sosial yang terakhir diantaranya bangunan liar. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan, pembuatan bangunan di atas fasilitas umum. Akibat yang ditimbulkan adalah tidak nyaman dan tidak aman bagi para pengguna fasilitas umum. Kemudian usaha yang dapat kita lakukan adalah mengentaskan kemiskinan, program rumah susun bagi warga miskin. Selanjutnya kita akan menuliskan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu tugas di modul halaman 172. Masalah yang pertama adalah perkelahian siswa. Penyebabnya tidak adanya rasa persaudaraan dan saling mengasihi, sehingga dapat mengakibatkan timbul perpecahan di kalangan siswa dan tidak nyamannya suasana belajar. Usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan cara membiasakan siswa untuk lebih mengenal satu dengan yang lain. Permasalahan sosial yang kedua yaitu bolos sekolah atau telat masuk ke sekolah. Hal ini disebabkan oleh tidak disiplinnya siswa terhadap waktu.
sehingga mengakibatkan kegiatan pembelajaran terganggu, tertinggal dengan pelajaran. Usaha yang dapat kita lakukan adalah memberikan sosialisasi atau bimbingan tentang pentingnya arti disiplin dan pentingnya bersekolah. Masalah yang ketiga yaitu kekerasan fisik oleh guru. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengertian dan pemahaman oleh guru, sehingga mengakibatkan suasana pembelajaran tidak nyaman. Kemudian siswa juga menjadi takut ke sekolah. Usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melaksanakan pelatihan guru, sosialisasi tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian masalah yang terakhir yaitu bullying siswa atau intimidasi. Penyebabnya yaitu adanya seseorang atau sekelompok siswa yang merasa lebih kuat dan lebih hebat dari siswa yang lain. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan siswa lain, terutama yang menjadi korban bully, sehingga mereka menderita secara fisik dan bisa jadi mereka menjadi takut bersekolah. Usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan cara meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan di sekolah, juga mempererat persatuan dan kesatuan, sehingga siswa menjadi lebih akrab, lebih rukun. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari materi tentang berbagai permasalahan sosial yang terjadi baik di lingkungan sekitar maupun di sekolah. Sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang usaha bolu Meranti Medan, yaitu salah satu oleh-oleh yang merupakan khas kota Medan. Mari kita pelajari bacaannya. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi dengan berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama Meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat, ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya
untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat Kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan, ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Anak-anakku semuanya, setelah tadi kita membaca materi tentang usaha bolu meranti Medan, sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes seberapa pemahaman kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? Jawabannya yaitu karena bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan pengawet. Pertanyaan yang kedua, apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Jawabannya adalah Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkan bolu sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Jawabannya adalah usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Dari efek tadi, bolu meranti bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Medan. Pertanyaan yang kelima, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Khusus nomor 5 ini jawabannya bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi keadaan kita. Nah, itu tadi anak-anak 5 soal dalam mengetes pemahaman kita. Semoga dapat bermanfaat. Anak-anakku siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Magetan, demikian pembelajaran hari ini, yaitu materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran hari ini tadi, kita sudah mempelajari tentang berbagai permasalahan sosial, baik yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga bisa menambah wawasan, yaitu tentang oleh-oleh bolu meranti yang merupakan ciri khas dari Kota Medan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar, meskipun saat ini keadaan masih di masa pandemi COVID-19. Sebelum mengakhiri pelajaran, jangan lupa anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.